publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. 51% ya. Berarti yang 7% itu sudah sadar. Kalian merasa puas nggak? Yuk kita bikin survei sendiri. Berapa persenkah yang komen puas dan berapa persenkah yang komen tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kalau kita lihat di survei media sosial No Dots ini, yang puas cuman 1%. Yang tidak puas 99%. Apakah ini nyata? Atau buatan semata? Yuk kita survei sendiri ya di akun Mulut Netizen ini, di video ini ya, di komen. Sebarluaskan biar kita tahu surveinya mana yang lebih banyak yang puas atau tidak puas. Gimana Pak Presiden? Oh ya, sertakan alasannya. Kenapa kalian nggak puas? Kenapa kalian puas? Kalau saya puasa. Pengetahuan teknis, dibutuhkan hal yang mendasar. Apa itu? Nilai, values, yang itu menjadi pedoman pegangan. Dan nilai values yang salah satu paling mendasar adalah integritas. Integritas itulah yang membuat apa yang dikerjakan menjadi dipercaya, apa yang dikerjakan untuk kepentingan publik. Terus sekalian, ketika republik ini berdiri, yang mendirikan itu adalah kaum intelektual yang jumlahnya sangat sedikit. Tapi kenapa kaum intelektual yang sedikit itu diikuti oleh jutaan rakyat Indonesia dan dijalankan? Karena mereka melihat bahwa di dalam kecendekiawanannya, di dalam keterdidikannya, mereka tidak berpikir tentang bagaimana mencari manfaat dari republik yang didirikan, tapi bagaimana republik ini didirikan untuk memberikan manfaat bagi semua. Karena mereka adalah pribadi-pribadi berintegritas. Kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul ya? Ya. Contohnya banyak lah. Iya. Pakai ini loh. Mau mancing-mancing. Iya. Bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya. Ada. Ke adiknya. Nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Kenapa melanggengkan ketimpangan? Ya karena yang tidak punya bekal kalah terus. Betul tidak teman-teman? Kalau dalam suasana ketimpangan harus ada afirmasi supaya yang tertinggal secara struktural dia disetarakan, lalu baru dikompetisikan. Tapi kalau tidak diiringi afirmasi,
semata-mata sekonyong-konyong meritokrasi saja, maka ketimpangan itu akan langgeng. Apalagi kalau ketimpangannya struktural. Nah, teman-teman paham, misalnya mau masuk universitas pakai meritokrasi, tes. Oke, nah, tetapi kita tahu ketimpangan kualitas SMA antar daerah ada bukan? Ada. Antar pulau ada tidak? Ada. Nah, di situ yang saya maksud. Ketika kita memasukkan faktor meritokrasi, harus sadar ada timpang nggak nih? Kalau ada timpang, harus dilakukan intervensi dalam bentuk afirmasi supaya muncul kesetaraan, dari situ kompetisikan. Jadi tidak sekonyong-konyong ya, yang namanya meritokrasi pure berarti pokoknya kalau adopsi meritokrasi berarti terbaik. Ya terbaik, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya tidak dalam ketimpangan struktural terutama. Nah, tapi meritokrasi ini kunci. Kalau bangsa ini mau maju, ya maka yang diberi amanat yang memang kompeten. Diukurnya dari mana? Dari prestasi. Kalau tidak berprestasi dikasih tugas, kasih amanat, ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Iya, nah itulah sebabnya kenapa meritokrasi ini. Dan teman-teman sekalian, ketika prinsip meritokrasi ini dipegang di puncak. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik teman. Kalau kita melihat bagaimana berita yang sangat hangat kan, terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo ya, ini viral teman-teman, karena surveinya sangat menurun ya kan, dan ini membuat pasti pusing ya para pendukung Prabowo teman. Kenapa? Karena bagaimana survei itu ya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Alat ukur yang dipakai untuk melihat sejauh mana orang itu populer atau sejauh mana program orang itu sukses ya. Dan itu bisa dikatakan, bisa kita lihat dari survei teman. Nah, kalau misalnya hasil survei itu buruk ya kan, atau turun, itu artinya bahwa kepuasan masyarakat betul-betul berkurang, sehingga menjadi peringatan sebenarnya bagi Prabowo. Kenapa? Karena masyarakat mulai kurang percaya ya kan dengan apa yang ia kerjakan. Survei SMRC yang menggemparkan istana ini tentu membuat Prabowo ketar-ketir ya kan. Artinya bahwa 2029 mendatang ya, kalau Prabowo tidak memperbaiki yang namanya surveinya teman-teman, tentu ini adalah sebuah ancaman serius 2029 ya. Karena bisa saja ya masyarakat sebagian besar kemudian tidak akan memilihnya lagi. Karena apa? Karena masyarakat sudah kurang percaya. Artinya tokoh-tokoh atau figur-figur yang lain seperti KDM itu bisa mencalonkan teman. Apalagi KDM sekarang elektabilitasnya jauh melebihi Prabowo ya kan. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat langka teman. Baru kali ini ya kan presiden elektabilitasnya disalip oleh elit lain atau tokoh-tokoh lain yang belum menjabat sebagai presiden ya kan. Ini kan sebuah fenomena yang langka teman, dan ini hanya terjadi di eranya Prabowo. Jika beliau tidak memperbaiki maka, atau tidak mendengar kritikan dan saran, tentu ini adalah sebuah ancaman serius bagi beliau 2009. Bagaimana menurut kalian?